Gue mau lo tarik napas dalam-dalam, rasakan paru-paru lo mengembang. Detik ini, saat lo nonton video ini, ribuan baris kode AI di Silicon Valley sedang bekerja untuk mempelajari apa yang lo lakukan dan mencari cara untuk melakukannya lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat daripada lo. Di tahun 2026, kita sampai pada sebuah titik balik peradaban yang paling mengerikan. Kematian nilai kerja fisik dan repetisi. Dulu, lo dihargai karena lo rajin, lo dihargai karena lo setia pada satu perusahaan selama puluhan tahun. Sekarang, kerajinan tanpa kreativitas hanyalah automasi yang tertunda. Kesetiaan tanpa adaptasi adalah resep menuju kemiskinan sistematis. Masalahnya, bukan ekonomi yang lagi sulit. Masalahnya adalah, lo masih menggunakan sistem operasi mental dari tahun 1990-an untuk bertarung di medan perang tahun 2026. Hari ini, kita akan bedah bukan cuma soal skill, tapi soal arsitektur jiwa yang dibutuhkan agar lo tidak menjadi artefak senjata yang terlupakan. Skill pertama yang harus lo miliki secara mendalam adalah kecerdasan intuitif. AI punya data, tapi manusia punya konteks sejarah dan emosi. Di 2026, informasi itu sudah menjadi komoditas murah. Semua orang bisa akses jawaban yang sama. Jadi, apa yang bikin lo mahal? Kemampuan lo untuk merasakan apa yang tidak ada di data. Ini yang gue sebut sebagai the great connector. Kemampuan untuk melihat pola di antara dua hal yang tampak bertolak belakang. Kemampuan untuk mendeteksi pergeseran budaya sebelum tren itu muncul. AI bisa memprediksi masa depan berdasarkan masa lalu, tapi hanya manusia yang bisa menciptakan masa depan yang benar-benar baru. Lo harus mulai mengasah indera keenam lo, bukan secara mistis, tapi secara kognitif. Baca buku yang gak ada hubungannya dengan profesi lo, pelajari filsafat kuno, pelajari pola migrasi burung, pelajari psikologi massa. Di titik temu itulah, lo bakal nemuin peluang bisnis yang mesin gak akan pernah paham. Skill kedua, yang sangat merinci dan spesifik di 2026, manajemen modal psikologis. Di dunia yang bergerak secepat kilat, ancaman terbesar lo bukan kehabisan uang, tapi kehabisan kehendak untuk hidup. Banyak orang di 2026 mengalami mental collapse karena mereka gak siap dengan perubahan yang datang tiap minggu. Lo harus membangun diri lo menjadi anti-fragile. Istilah dari Nassim Taleb, sesuatu yang justru tumbuh saat terkena guncangan. Bagaimana caranya? Dengan sengaja menaruh diri lo di zona tidak nyaman secara rutin. Latih otak lo untuk mencintai kegagalan kecil sebagai biaya belajar di 2026. Orang yang paling kaya bukan yang punya saldo bank yang paling banyak, tapi yang punya waktu pemulihan, recovery time. Paling cepat setelah hancur. Kalau lo butuh waktu 1 tahun untuk bangkit dari kegagalan bisnis lo bakal mati. Kalau lo bisa bangkit dalam 1 malam, dunia adalah milik lo. Skill ketiga dan yang paling dalam, radical authenticity. Tahun 2026 adalah era deepfake. Semua bisa dipalsukan. Suara, wajah, video, bahkan kepribadian bisa dibuat oleh AI. Di tengah lautan kepalsuan ini, satu-satunya hal yang akan dicari orang adalah ketulusan yang mentah, raw sincerity. Berhenti mencoba terlihat sempurna di media sosial atau di depan klien. Kesempurnaan itu membosankan dan terlihat seperti buatan mesin. Tunjukkan luka lo. Tunjukkan kegagalan lo. Tunjukkan cara berpikir lo yang aneh. Di masa depan, orang tidak membeli produk, mereka membeli kepercayaan. Mereka membeli cerita manusia di balik produk itu. Skill untuk menjadi manusia seutuhnya, dengan segala kekurangan dan keunikannya, adalah strategi pemasaran terkuat tahun ini. Jangan jadi versi kedua dari orang lain. Jadilah versi pertama dari diri lo sendiri, yang paling jujur. Itu satu-satunya hal yang gak bisa di-copy-paste oleh AI manapun. Dunia 2026 tidak butuh lebih banyak pekerja. Dunia butuh lebih banyak manusia yang berdaulat. Kedaulatan diri dimulai saat lo berhenti bertanya, kerjaan apa yang tersedia buat gue? Dan mulai bertanya, masalah apa yang hanya gue yang bisa selesaikan? Titik balik lo bukanlah saat lo menemukan cara untuk bertahan hidup, tapi saat lo menemukan alasan mengapa lo layak untuk bertahan hidup. Jangan biarkan algoritma mendikte kebahagiaan lo. Jangan biarkan inflasi membunuh mimpi lo. Asah intuisi lo. Jaga kesehatan mental lo, dan jadilah manusia yang paling otentik yang pernah dunia lihat. Karena pada akhirnya, mesin hanya punya kecepatan, tapi lo punya jiwa. Masa depan itu gelap bagi mereka yang menutup mata, tapi sangat terang bagi mereka yang berani menyalakan api di dalam dirinya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kita berjuang bareng. Selanjutnya,
gue gak mau lo cuma nonton video ini, ngerasa termotivasi, terus balik lagi ke kehidupan lo yang lama. Gue mau lo ngelakuin satu hal bareng gue sekarang. Ambil HP lo, buka catatan, atau ambil kertas. Kita lakuin protokol 2026 dalam 5 menit. Pertama, audit perhatian, the attention drain. Coba buka screen time di HP lo. Lihat aplikasi apa yang paling banyak nyedot waktu lo. Kalau itu bukan aplikasi yang bikin lo lebih pintar atau lebih kaya, lo lagi bayar kesuksesan pemilik aplikasi itu dengan kemiskinan masa depan lo. Hapus satu aplikasi sekarang yang paling bikin lo FOMO, yang paling bikin lo ngerasa gak berdaya. Hapus, itu adalah deklarasi kedaulatan pertama lo. Kedua, identifikasi parasit finansial. Tulis satu pengeluaran atau satu permintaan uang dari lingkungan lo yang selama ini lo turuti cuma karena rasa bersalah atau gengsi. Tulis di kertas itu, ini bukan tanggung jawab saya. Minggu ini, saat permintaan itu datang lagi, lo bakal latihan bilang enggak dengan sopan. Ini bukan soal pelit, ini soal memasang masker oksigen ke diri lo sendiri sebelum nolong orang lain. Ketiga, tentukan mikro skill manusiawi. Pilih satu hal yang gak bisa dilakukan AI yang mau lo asah bulan ini. Apakah itu cara dengerin orang dengan empati? Apakah itu cara negosiasi face to face? Atau sekedar belajar masak makanan sehat sendiri? Pilih satu dan jadikan itu identitas baru lo. Terakhir, tulis satu kalimat titik balik lo. Ditulis di kolom komentar atau di kertas lo. Mulai hari ini, gue berhenti menjadi tumbal masa lalu dan mulai menjadi arsitek masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap waras kawan-kawan.